karakter kepemimpinan beliau. Ya, beliau ini kan pemimpin besar yang dikagumi hingga hari ini. Berarti penting kita teladani, kita mungkin bisa mengimitasi entah berapa persen karakter-karakter yang beliau miliki. Beliau ini termasuk pemimpin yang punya visi. Kemudian pemimpin yang tegas, berani. Kemudian pemimpin yang cerdas, wawasannya luas. Kemudian pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Di samping itu beliau ini termasuk sosok yang soleh, setia dengan nilai-nilai keagamaan, kemudian adil, kemudian toleran. Wah, ini paket lengkap ya kalau ada pemimpin dengan kualitas seperti ini. Baik, yang pertama beliau ini jelas pemimpin yang punya visi. Jadi beliau ini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diwujudkan, tahu ideal-ideal apa yang harus dia jalankan. Itu namanya punya visi. Jadi tidak sekedar jalan sajalah, nanti dilihat misalnya harus meluaskan wilayah, pokoknya diluaskan saja, pokoknya seluas-luasnya, tidak ada target apa-apa. Nah, itu namanya tidak punya visi. Punya visi itu ngerti apa yang harus aku lakukan dan mengapa ini harus aku lakukan. Tidak asal-asalan. Jadi semua keputusan yang diambil, semua kebijakan yang ditetapkan dalam rangka visi tadi. Pemimpin yang punya visi itu biasanya lebih teguh pendirian, lebih sukses karena dia tahu kemana harus menuju. Tidak trial and error, tidak coba-coba, tidak jajal ke sana, jajal ke sini, siapa tahu bagus, siapa tahu berhasil. Enggak. Jadi punya visi itu dia tahu benar apa yang harus dilakukan, kemana harus menuju. Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga begitu, beliau tahu. Dia setelah menaklukkan Konstantinopel, kemudian mana lagi yang harus ditaklukkan, atau sebelum mencapai Konstantinopel, mana saja dulu yang harus diurusi, dan seterusnya. Kalau dalam kisahnya beliau bahkan setelah Konstantinopel takluk, beliau berencana menaklukkan Romawi. Nah, ini visi namanya, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, berani. Beliau ini kalau tentang keberaniannya tidak usah diuraikan panjang lebar, sudah. Beliau ini meskipun masih muda, atau jangan-jangan karena memang masih muda, begitu mantap dengan rencana-rencana dan program-program yang akan dia wujudkan. Jadi beliau ini masyhur sekali keberaniannya. Pada waktu menaklukkan Konstantinopel itu ada satu kalimat yang terkenal sekali dari beliau. Di beliau menyatakan, berbicara kepada Konstantinopel dengan kalimat, "Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu?" Wah, ini kan mantep. Jadi tidak maju mundur pokoknya. Kalau memang visinya adalah menaklukkan Konstantinopel, ya ayo wis, dijalankan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertimbangan. Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkan. Nah, ini namanya berani. Visinya jelas, unggul, tapi tidak berani melakukan apa-apa, tidak berani memulai, serba ragu-ragu melangkah, ya tidak akan sukses. Kita yang mungkin sering belajar macam-macam, mendengarkan kajian macam-macam, mungkin punya ideal-ideal penuh di kepala kita. Tapi ideal-ideal yang penuh itu, kalau tidak kita memulai untuk mewujudkannya,
kita tidak berani untuk segera menjalankannya, ya dia hanya akan jadi sampah di kepala kita. Hanya jadi hafalan, mungkin jadi alat untuk menceramahi orang lain saja. Tidak ada efeknya dalam peningkatan kualitas hidup kita. Disitulah gunanya watak berani. Kalau dari para filosof seperti Imam Ghazali atau Ibnu Miskaweh itu menyebut bahwa berani ini atau syaja'ah itu bagian dari akhlakul karimah yang utama, karena dia ini tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu berarti tidak berani melakukan apa-apa, nekat itu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, tidak punya kalkulasi, tidak pakai visi, tidak pakai standar, nekat saja melakukan. Nah, tengah-tengahnya itu berani. Jadi tidak ragu-ragu, tidak males melakukan sesuatu, tapi juga tidak nekat. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini tergolong seorang sultan yang bervisi sekaligus berani. Kemudian yang selanjutnya berilmu. Kalau ini tidak harus kita jelaskan panjang lebar. Di buku-buku sejarah itu banyak dijelaskan bagaimana beliau ini ya faham Al-Quran, hadis, fikih, termasuk ilmu-ilmu modern, berhitung, ilmu falak, sejarah, pendidikan, kemiliteran, baik teoritis maupun dipraktekkan langsung. Jadi beliau juga punya banyak guru. Bahkan dalam riwayatnya beliau ini saat berusia 8 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian menguasai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Serbia, tentu saja bahasa Turki, bahasa Parsi, Persia, dan juga bahasa Ibrani. Bayangkan seorang sultan dengan kesibukan-kesibukannya memimpin dinasti, beliau masih aktif belajar, masih aktif nambah wawasan, nambah keilmuan. Jadi selain punya visi, berani, beliau juga wawasannya luas tentang beragam ilmu. Kemudian beliau juga dikenal cerdas. Nah, ini penting. Kenapa kok disendirikan antara luas wawasan dan cerdas? Ya, luas wawasan atau berilmu itu menunjukkan penguasaan, sementara kecerdasan itu menunjukkan kemampuan mengelola ilmu, mengelola berpikir, dan lain sebagainya. Ini beliau tergolong sultan yang cerdas, pinter merancang strategi, kemudian cerdik bagaimana mengambil hati rakyat, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman membaca ceritanya bagaimana takluknya Konstantinopel, itu kan di situ terasa kecerdikan Sultan Al-Fatih ini. Bagaimana semula armada kapal-kapal yang dia pakai untuk mengepung Konstantinopel itu terhalangi karena di sana ada rantai-rantai yang menghalangi jalannya kapal. Akhirnya beliau mengambil jalan memutar, kapalnya diseberangkan bukit-bukit dengan menggunakan kayu yang dilumuri minyak, sehingga kapal itu tidak lewat laut tapi lewat bukit, nyebrang kemudian turun di seberang bukit, jadi sudah melewati rintangan-rintangan yang dibuat. Nah, itu tidak terbayangkan saat itu. Bayangannya bawa kapal itu ya lewat air. Tapi dengan cerdiknya beliau mengganti jalur air ke jalur darat meskipun tetap dengan kapalnya.
Nah, ini salah satu bukti kecerdikan dan kecerdasan beliau. Dengan berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, termasuk menghargai umat beragama yang lain, termasuk mengambil hatinya warga dan lain sebagainya, itu juga menurut saya bagian dari kecerdasan beliau. Kemudian penting juga dicatat karakter beliau yang gigih, tidak mudah menyerah. Jadi kalau beliau ini termasuk tidak gigih, ya mungkin mending menikmati saja kekuasaan menjadi sultan. Ada banyak fasilitas, toh sudah jaya saat itu. Tidak perlu capek-capek lagi. Tapi beliau ini begitu memancang visi, ya beliau tidak akan kendur, tidak akan menyerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan itu. Meskipun banyak rintangannya, banyak halangannya, termasuk kalimat yang beliau sampaikan tadi, wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menguburmu, aku yang menaklukkanmu, itu kan muncul setelah beliau menghadapi berbagai kesulitan, termasuk Raja Konstantinopel saat itu yang menolak dan ingin mempertahankan wilayahnya. Bahkan ada cerita juga satu ketika pasukan Bizantium ini membakari benteng-bentengnya umat Islam yang terbuat dari kayu. Tapi Sultan tetap tidak putus asa. Banyak bentengnya terbakar, beliau terus bilang, tunggu saja, besok kita buat lagi benteng yang sama, 4 kali lipat jumlahnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa beliau ini tidak mudah menyerah. Tokoh yang gigih, memperjuangkan kebenaran yang diyakininya. Nah, penting seorang pemimpin gigih. Kalau sudah punya visi, biasanya ya pemimpin itu banyak ujian untuk mewujudkan visi itu. Mungkin tidak disetujui kiri kanan, dikritik kiri kanan, bahkan mungkin dicaci maki, bahkan mungkin ada yang membelot, mengkhianat, ada yang memberontak, ada yang menghalangi jalan. Tapi penting bagi seorang pemimpin, kalau sudah punya cita-cita, punya target, ya harus gigih untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau tidak, ya dia akan terombang-ambing terus. Dan itu dicontohkan oleh Sultan Al-Fatih dalam kegigihannya saat akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian beliau ini juga tergolong seorang yang sangat soleh. Ini tidak mengherankan karena guru-guru beliau itu banyak yang termasuk sufi. Jadi beliau ini diriwayatkan seorang sultan yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Jadi ini keistiqomahan beliau dari sisi kesalehan individual. Ada cerita setelah penaklukan Konstantinopel itu, kemudian akan dilaksanakan sholat Jumat. Nah, saat akan memulai sholat Jumat, Sultan kemudian berdiri, menawarkan kepada pasukannya, siapa yang layak untuk menjadi imam sholat Jumat kita yang pertama ini. Nah, itu semua pasukannya tidak ada yang berani menawarkan diri. Akhirnya beliau melakukan seleksi. Beliau meminta, oke, semuanya sekarang berdiri. Nah, ini beliau menganggap semuanya mampu untuk jadi imam sholat Jumat. Tinggal diseleksi yang terbaik. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian ini yang sejak muda, sejak balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja? Jadi kalau ada yang pernah ninggal sholat 5 waktu secara sengaja,
Meskipun hanya sekali, silahkan duduk. Nah, ternyata tidak ada yang duduk. Itu berarti semua pasukannya ini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat lengkap 5 waktu, tidak pernah bolong semuanya. Oke, akhirnya belum nemu yang dicari, wong semuanya belum ada yang duduk. Akhirnya ditambah kriterianya oleh Sultan Al-Fatih. Siapa di antara kalian yang sejak balik dulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, setelah yang kedua ini yang ditanyakan, ternyata ada. Kata beliau, ya sudah, yang pernah meninggalkan sholat rawatib duduk, tinggal sebagian. Berarti sebagian juga ya sholat fardu, ya sholat rawatibnya lengkap. Oke, sekarang masih banyak ini yang berdiri. Nah, terus beliau nambah lagi, kalau begitu siapa di antara yang masih berdiri ini yang sampai hari ini, sejak dia balik, pernah meninggalkan sholat tahajud? Pernah kosong tahajudnya secara sengaja 1 malam saja? Kalau iya, silahkan duduk. Nah, ternyata begitu pertanyaan ketiga ini, semuanya duduk, berarti semuanya pernah tidak sholat tahajud. Meskipun mungkin hanya bolong sehari atau 2 hari. Satu-satunya yang masih berdiri ya tinggal Sultan Al-Fatih sendiri. Beliau ini memang dikenal istiqomah dalam sholat tahajud, tidak pernah putus. Ya, ini ilustrasi saja untuk menggambarkan seorang yang begitu kuat, begitu dahsyat, ternyata juga secara sekaligus sangat soleh. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita bahwa kesolehan itu bukan berarti kepasifan, bukan berarti lari dari dunia. Tapi kesolehan itu adalah bagian dari jalan kita untuk menuju kesuksesan, menemukan tujuan-tujuan hidup yang hakiki. Baik, selain soleh tadi, boleh juga kita jelaskan juga tentang adil. Sebenarnya ini ya otomatis lah, tidak perlu dijelaskan panjang lebar tentang keadilan ini. Tapi banyak juga kisah-kisah yang menggambarkan adilnya Sultan Al-Fatih ini. Jadi Sultan Al-Fatih ini memang dikenal sultan yang adil. Ya dalam banyak hal. Sebut saja misalnya satu contoh, ada cerita begini. Satu ketika membangun masjid Jami' di kota Istanbul, ini setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau ini menugaskan seorang insinyur sipil dari Romawi. Nah, insinyur ini satu ketika salah paham terhadap perintahnya Sultan Al-Fatih. Beliau ini diperintahkan oleh Sultan agar membuat tiang-tiang masjid utuh dari marmer. Nah, oleh insinyur sipil ini, tiang itu malah dipotong-potong, jadi marmernya jadi tidak utuh. Nah, ini membuat Sultan marah. Ini namanya Sultan marah. Khilaf sebentar, akhirnya Sultan memerintahkan untuk memotong tangannya insinyur sipil dari Romawi ini. Jadi karena kemarahan Sultan, wong diperintah oleh Sultan kok ndak manut, ndak ikut. Nah, insinyur ini ndak terima tangannya dipotong. Akhirnya menuntut Sultan ke pengadilan. Jadi ini dia lapor pada Qadhi di Istanbul saat itu. Jadi dia mengadukan Sultan kepada Qadhi ini. Qadhi ini karena adil mendengar pengaduan insinyur ini, ya dia pun kemudian memanggil Sultan untuk hadir di mahkamahnya
Kemudian memutuskan dengan adil. Dan ceritanya ketika diputuskan itu sultan ya posisinya sama dengan yang mengadu. Dia meskipun sultan di pengadilan tempat duduknya sama, bahkan sama-sama berdiri. Nah, setelah itu masing-masing menyampaikan duduk persoalannya. Akhirnya Qadhi memutuskan bahwa sultan salah. Jadi yang dilakukan oleh sultan itu keliru. Keputusan sultan karena kemarahannya itu salah. Dan hukumannya adalah kisos. Kisos itu berarti ya potong tangan balas potong tangan. Nah, setelah diputus kisos itu, ganti yang terkejut insinyurnya. Jadi dia tidak membayangkan keputusan hukumnya sedahsyat itu. Semula dia membayangkan ya pokoknya hukuman denda saja. Dia sebenarnya mengincar untuk mendapatkan ganti rugi yang besar. Sehingga ketika diputuskan bahwa hukumannya kisos, tangan ganti tangan, insinyur ini kaget. Ya dia juga membayangkan mesti nanti terjadi chaos-chaos, terjadi masalah kalau sultannya tangannya dieksekusi. Akhirnya dia memutuskan untuk menarik tuntutannya dan hanya mengajukan ganti rugi yang oleh sultan pun ya kemudian dituruti sebanyak yang dia minta ganti rugi itu. Ini menggambarkan contoh zaman pemerintahan Sultan Al-Fatih ini ya basis keadilannya hidup. Jadi hukum itu setara meskipun berhadapan dengan sultan maupun berhadapan dengan rakyat biasa. Nah, ini penting karakter seorang pemimpin yang memihak pada keadilan. Kemudian karakter terakhir toleran. Kalau tentang toleran ini banyak cerita-cerita yang menggambarkan toleransi beliau. Biasanya setelah menaklukkan satu tempat atau satu wilayah, beliau membebaskan rakyat di daerah itu untuk menjalankan dan memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan-paksaan, tidak ada ganti rugi. Pokoknya kebebasan beragama, berkeyakinan dijamin. Nah, itu salah satu karakter dari beliau ini. Jadi teman-teman, ya semoga lah ya siapapun nanti yang jadi pemimpin di level apapun, jangan lupa untuk menghidupkan karakter ini. Yaitu jadilah pemimpin yang punya visi, jadilah pemimpin yang berani, jadilah pemimpin yang wawasannya luas sekaligus cerdas. Jadilah pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Jadilah pemimpin yang punya komitmen pada agama, soleh. Dan pastinya jadilah pemimpin yang adil sekaligus toleran. Ya ini rasanya sangat ideal, tapi bukan tidak mungkin. Karena ternyata juga dalam sejarah ada. Jadi ada cerita Sultan Murad II ini sering mengajak Al-Fatih duduk-duduk di puncak menaranya masjid. Kemudian ditudingnya arah Konstantinopel yang jauh. Kemudian beliau berkata, Mehmet, lihatlah di depan sana, itulah Konstantinopel. Kota itu harus jatuh ke dalam kekuasaan kita. Dan aku yakin engkaulah yang akan menaklukkannya kelak. Jadi sering sekali ini dilakukan. Ini menanamkan kemantapan hati, keyakinan kepada putranya. Ibu beliau juga begitu. Ada cerita ibu beliau ini setelah selesai sholat subuh itu sering membawa Muhammad Al-Fatih ini jalan-jalan keluar. Kemudian menunjuk lagi benteng Konstantinopel dari jauh. Kemudian berkata seperti ini kalau dalam riwayatnya. Ingat-ingatlah nak, namamu adalah nama Nabi kita.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama beliau kan memang aslinya Muhammad. Dan Nabi kita itu yang mengatakan bahwa Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Dan menurutku, engkaulah nanti yang akan menaklukkannya. Jadi baik ayah maupun ibunya itu menanamkan kemantapan hati, menanamkan orientasi dan visi kepada putranya. Sehingga muncul pribadi yang mantap, pribadi yang tidak ragu-ragu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus menuju. Nah, ini bagi saya motivator yang luar biasa, ayah dan ibu. Ini penting bagi teman-teman semua ya, termasuk yang akan nanti jadi orang tua, atau yang menjelang jadi orang tua, atau yang sudah jadi orang tua. Struktur diri anak-anak kita itu lebih banyak nanti kita yang mempengaruhinya sebagai orang tua, karena mereka pasti lebih banyak bergaul dengan kita. Maka kita bertanggung jawab untuk menanamkan karakter ini. Jadi kalau karakternya seperti ayah dan ibunya Muhammad Al-Fatih ini, saat anak ini berkembang dewasa, dia punya kemantapan hati bahwa itulah yang harus dia wujudkan, itulah yang harus dia lakukan. Dan dia pasti bisa melakukannya. Nah, jadi monggo ini Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah punya putra, atau yang nanti akan punya putra, mulai hati-hati membentuk pribadi dan karakter anak-anak kita. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Jadi pastikan kita membentuk karakter mereka adalah karakter yang mantap, bukan karakter yang tidak jelas, yang maju mundur, yang meragukan dan lain sebagainya.